Episode 4601-4610. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa melalui link yang ada di bio ya, terima kasih. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. River of Chaos di zona banjir. Gunung tanpa hukum di wilayah tanpa hukum. Awan putih yang mengejutkan di area awan kuno. Di periode waktu berikutnya, Wang Xian memulai perjalanannya di dunia yang kacau. Dia menginjakkan kaki di lapangan baru. Berjalan melalui area baru. Demikian pula, di beberapa daerah, beberapa Chaos Supreme Treasures dipanen. Saya melihat beberapa pria kuat yang tak terkalahkan di setiap area. Orang-orang kuat ini semuanya adalah eksistensi seperti penguasa bencana. Tuan-tuan bencana ini, mereka juga menjelajahi daerah sekitarnya. Bedanya, mereka perlu menghabiskan miliaran tahun, atau bahkan miliaran tahun, untuk menemukan suatu wilayah. Ketika Wang Xian bertemu dengan para ahli bencana ini, dia hanya melihat dari kejauhan orang-orang kuat yang tidak jahat itu. Tetapi jika pihak lain adalah dewa bencana yang kejam yang memperlakukan makhluk hidup sebagai semut dan membunuh mereka sesuka hati, dan mempraktikkan metode jahat, Wang Xian akan membunuhnya secara langsung. Ya, bunuh lawan secara langsung. Uhuk, aku tidak memprovokasimu, mengapa kamu membunuhku, di alam mana kamu berada? Apakah ada alam lain di atas penguasa bencana? Area terpesona terletak di aula pusat alam semesta yang sangat mewah. Seorang pria parubaya sedang duduk tinggi di singgasana istana, dadanya ditusuk tombak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia menatap dengan panik pada sosok di depannya, dan meraung putus asa. Ya, kamu tidak memprovokasi saya, tetapi saya hanya melihat kamu kesal. Berdiri di depan aula mewah adalah Wang Xian, yang memandang dengan acuh tak acuh pada pria parubaya di depannya. Kamu telah membantai ratusan makhluk dari alam semesta, menyerap semua pembudidaya atribut gelap, dan menggunakan daging mereka dan darah untuk meningkatkanmu. Kekuatanmu sendiri, karena kamu kuat, kamu dapat membunuh mereka. Sekarang, aku lebih kuat darimu, aku secara alami dapat membunuhmu. Hahaha, itu sebabnya kamu membunuhku. Aku baru saja membunuh sekelompok semut. Pria parubaya itu tampak seperti orang gila, dan dia meraung dengan enggan. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Semut, di matamu, apakah aku hanya seekor semut? Tubuh pria parubaya itu bergetar hebat. Memikirkan keberadaannya yang tak terkalahkan di daerah terpesona, dan kultivasinya setinggi langit, dia bahkan pergi ke daerah lain untuk memburu pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga bertemu makhluk lain dengan level yang sama, tetapi orang-orang kuat itu bukanlah lawannya. Meski tidak bisa membunuh lawan, tapi juga bisa membuat lawan kabur. Saya ada seperti ini, tetapi dengan mudah dihancurkan oleh orang kuat misterius yang tidak dikenal. Dia tampak sedikit bingung. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tinggi dan tinggi, keberadaan tak terkalahkan yang diyakini oleh dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagi pemuda misterius itu, apakah dia hanya seekor semut? Dia sesak napas. Sebelum kamu membunuhku, bisakah kamu memberitahuku di alam mana kamu berada? Pria parubaya itu bertanya dengan tubuh gemetar. Entahlah, mungkin, tak terkalahkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini. Mengapa tidak menyebut diri Anda tak terkalahkan? Selain itu, kali ini dia menjelajahi dunia yang kacau. Dia juga ingin melihat apakah ada eksistensi yang bisa bersaing dengannya. Tapi dia telah melewati 7 atau 8 area, dan masih belum menemukan satu pun. Oke, kau terkutuk. Dengan lambaian lengan Wang Xian, kekuatan. Kekacauan segera menutupi pria parubaya itu. Power of Destruction segera membuatnya kehilangan semua vitalitas. Ho. Pada saat yang sama, di alam semesta lain yang terletak di area terpesona, sosok pria parubaya keluar dari kolam dewa. Dia terengah-engah, wajahnya terus berubah. Tak terkalahkan, gumamnya, wajahnya penuh keengganan. Tapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana membalas dendam. Kekuatan lawan terlalu menakutkan. Menghadapi pria kuat misterius itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pihak lain membunuhnya, sama seperti dia menghancurkan seekor semut. Mudah. Pria parubaya itu sedikit putus asa, dan ekspresinya menjadi lebih ganas dan gila. Dia ingin membalas dendam, meskipun dia bukan lawan dari orang kuat misterius itu, tetapi apakah dia tidak memiliki kerabat? Tidak memiliki alam semesta Anda sendiri. Berdengung.
Aku merasa tidak hormat padamu. Aku bilang membunuhmu adalah pembunuhan total. Pada saat ini, suara yang dikenalnya tiba-tiba muncul di sebelah telinganya, dan mata pria parubaya itu membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak, dia meraung dengan panik, tidak, tidak, jangan bunuh aku bersedia menjadi budakmu, budakmu. Berdengung. Tapi yang menjawabnya adalah kematian. Wang Xian tidak membutuhkan budak, dengan kekuatannya saat ini, dapat dikatakan bahwa dia tidak membutuhkan bawahan sama sekali. Benar-benar memusnahkan penguasa bencana di area iblis, dan Wang Xian menyerapnya. Pada saat yang sama, banyak bawahan dari penguasa malapetaka di daerah iblis dipenggal dan dibunuh oleh Wang Xian satu persatu, dan mereka diserap dengan pemurnian. Wang Xian mengambil sumber daya dari seluruh area yang terpesona sesuka hati. Namun, dia hanya mengambil mayat dan sumber daya dari orang-orang kuat ini, dan dia tidak membuang waktu untuk mengumpulkan sumber daya yang tidak berguna bagi orang-orang kuat di Tianyuan. Pergi ke area berikutnya untuk jalan-jalan. Setelah tinggal di daerah ini selama puluhan ribu tahun, kekuatan Wang Xian sekali lagi meningkat pesat. Ini bukan Master of Calamity pertama yang dia bunuh, ini sudah yang ketiga. Setiap kali dia membunuh Master Malapetaka, kekuatan Wang Xian bisa sangat meningkat. Dia pindah dan langsung pergi. Pergi ke area tidak dikenal berikutnya. Apa yang tidak diketahui Wang Xian adalah bahwa puluhan ribu tahun setelah dia pergi, murid-murid orang kuat dari daerah terpesona datang ke sarang tuan mereka, dan ketika mereka merasakan bahwa tuan mereka terbunuh, mereka menangis. Segera, semua alam semesta di area terpesona mendidih. Patung 5 dewa tak berwajah didirikan di setiap alam semesta untuk disembah dan dipercaya oleh semua makhluk hidup. Mereka berterima kasih kepada orang kuat tak dikenal yang menyelamatkan mereka. Terus terbang, terus berenang dalam kekacauan. Ketika Wang Xian melewati dua area tersebut, dia menemukan area lain yang sangat terang. Hah, tempat ini bahkan lebih terang dan lebih kuat dari aliansi Huanyu yang asli. Wang Xian datang ke area baru dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah melewati lebih dari selusin area, termasuk area yang dia temui sebelumnya, ada lebih dari 20. Namun, ini pertama kalinya ada 3 penguasa malapetaka di satu area. Selain itu, area ini bahkan lebih terang dan lebih kuat dari aliansi universal yang dia temui saat itu. Di sini tidak bisa disebut wilayah, melainkan perpaduan dua wilayah. Ada lebih dari 3.000 alam semesta di kedua wilayah tersebut. Jumlah orang kuat di alam keberuntungan Tianyuan adalah puluhan ribu. Fantastis, kekacauannya sangat besar, ada terlalu banyak orang kuat, dan tidak banyak area terang. Wang Xian sedikit menghela nafas. Semakin bijak semakin kuat di suatu wilayah, semakin kuat wilayah yang bisa mereka kelola. Wang Xian datang ke daerah yang bercahaya ini, dan melihat kecemerlangan dan kemakmuran daerah ini, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Dia datang ke tengah kelompok area ini. Ini adalah area pusat dari 3 alam semesta, yang luar biasa cerah dan makmur. Ada banyak sekali pesawat ruang angkasa yang terbang dalam kekacauan. Ada juga harta terbang yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik melalui kekacauan. Seluruh ruang yang kacau telah mengalami transformasi khusus, bahkan jika malapetaka telah berakhir, murid biasa masih dapat terbang ke sini. Ada bangunan, pulau terapung, kastil besar, dan pegunungan tak berujung. Di gedung-gedung ini, ada murid-murid yang kuat yang tinggal dan terbang di atasnya. Seluruh area tidak diragukan lagi adalah surga. Wang Xian juga melihat area ini dengan rasa ingin tahu dan penghargaan. Setelah pemahamannya, sistem federal diterapkan di sini. Semua makhluk hidup adalah warga negara biasa dan memiliki hak untuk berlatih, di mana-mana ada universitas tempat makhluk hidup ini belajar dan berlatih. Selama Anda memiliki bakat dan kekuatan, Anda tidak akan terkubur. Cepat atau lambat, itu akan bisa bangkit. Pola semacam ini juga membuat pembangkit tenaga listrik di daerah ini menjadi luar biasa banyak. Ada sebanyak puluhan ribu orang di alam surga dan bumi. Hah! Namun segera, Wang Xian menemukan masalah lain. Berdekatan dengan kawasan ini, ada juga kawasan yang disebut jurang. Ada makhluk yang kuat dan menakutkan di dalam jurang, dan ada juga banyak raksasa yang kacau balau. Di jurang, semua jenis keberadaan yang menakutkan selalu ingin menyerang daerah yang mempesona ini. Kedua belah pihak telah berperang. Karena ancaman eksternal, area ini juga menjadi cerah dan semakin kuat. Daerah ini disebut daerah keramat. Konfrontasi suci vs abis. Saat ini,
Area suci menjaga tepi area mereka dan mampu menahan invasi jurang maut. Tetapi karena energi di area jurang sangat keras, area suci tidak pernah melakukan serangan balik. Alasan yang mungkin adalah jurang itu sangat kuat, dan mereka tidak cukup kuat untuk melakukan serangan balik dan membunuh jurang itu sepenuhnya. Wang Xian masih sangat tertarik dengan bidang ini. Dengan gerakan telapak tangannya, kekuatan ramalan digunakan untuk ramalan, dan lokasi Master Malapetaka dengan cepat ditemukan. Wang Xian bergerak dan datang ke sisi penguasa bencana. Kekuatan penyembunyian yang kuat tampaknya menempatkan Wang Xian di ruang lain. Jarak antara Wang Xian dan Master Malapetaka hanya 100 meter, tetapi Master Malapetaka masih belum ditemukan. Kekuatannya lumayan, tapi bukan yang terkuat di area suci. Wang Xian memandangi wanita parubaya di depannya, ini juga penguasa bencana wanita pertama yang dia temui. Dia duduk bersila dan berlatih. Wang Xian tidak membuatnya khawatir, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuhnya seketika. Tapi Wang Xian tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dia juga tidak akan membantai orang kuat lainnya untuk sumber daya. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian pergi, setelah tinggal di area suci ini selama ratusan tahun, dia pergi ke tepi area suci dan area jurang. Di tepi kedua wilayah tersebut, terdapat kastil yang sangat besar dan tak tertandingi. Kastil ini disebut Kastil Setan Kota. Seluruh kastil sangat besar, dikatakan sebagai kastil, tetapi sebenarnya sebanding dengan ukuran puluhan ribu planet. Energi mengerikan memancar dari seluruh kastil. Sekilas, Wang Xian bisa merasakan ada lebih dari 8.000 peramal Tianyuan yang kuat di kastil. Bahkan ada 2 eksistensi di tingkat Master Malapetaka yang duduk di kastil. Kastil ini disebut Kastil Penekan Iblis, dan merupakan garis pertahanan antara area suci dan area jurang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari area suci datang ke sini untuk melawan dan menekan iblis di area jurang. Hanya untuk melindungi rumah mereka di belakang mereka. Wang Xian berkeliaran di sekitar kastil dan merasakan kekuatan dari 2 Master of Calamity, mereka jauh lebih kuat dari yang dia temui sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan dia, ada perbedaan dunia. Setidaknya, Wang Xian masih bisa dengan mudah membunuh mereka seketika. Dia tidak tinggal lama di sini, dan terus terbang ke arah area jurang. Dalam perjalanan, dia melihat seorang pria kuat di area suci bertarung dengan monster di area jurang. Makhluk di area jurang adalah monster yang terlihat sangat kejam dan mengerikan. Mereka haus darah, memangsa yang kuat, dan mengikuti hukum kegelapan yang telanjang. IQ makhluk semacam ini tidak lebih lemah dari manusia, tetapi sifat tubuhnya adalah untuk membunuh. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu makhluk kejam dengan IQ seperti itu. Wang Xian melihat makhluk-makhluk ini, matanya berbinar. Dia tidak bergerak, karena makhluk abisal yang lemah di dekatnya tidak layak ditembak. Dia telah terbang menuju kedalaman area jurang, merasakan sambil meramal. Segera, dia memasuki kedalaman area jurang dan merasakan sarang jurang yang besar. Ini adalah sarang abisal yang sangat besar, tempat monster abisal yang tak terhitung jumlahnya lahir, membunuh, dan berevolusi. Monster abisal ini telah melahap mayat jenisnya sendiri sejak lahir, yang kuat semakin kuat, dan yang lemah digunakan sebagai makanan. Terletak di tengah-tengah sarang, ada monster yang memancarkan aura menakutkan. Monster ini adalah keberadaan Lord of Calamity. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pemimpin dari banyak iblis abisal, dan dia dapat mengendalikan bawahannya. Monster abisal ini tidak menembus Chaos Supreme Treasure, tetapi mirip dengan kekuatan keyakinan. Wang Xian memeriksa situasi monster ini dan bergumam di mulutnya. Iblis abisal melahirkan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan monster ini akan mendedikasikan keyakinan dan jiwa mereka kepada dunia. Semakin banyak dan kuat bawahan seseorang, semakin kuat jadinya. Bahkan, memiliki kekuatan yang sebanding dengan Master of Calamity. Selain itu, menurut induksi Wang Xian, monster ini tidak jauh lebih lemah dari 3 penguasa malapetaka di area suci. Tubuhnya mengandung energi gelap, kekuatan iman, dan energi atribut guntur, yang dapat membunuh monster semacam ini. Wang Xian berpikir sendiri, dia mengulurkan telapak tangannya. Cakar naga yang menakutkan langsung mendatangi iblis abisal ini, dan kekuatan kacau menyelimuti tubuhnya. Energi menakutkan itu langsung membuatnya gemetar, dan lubang anak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan hal yang tak terbayangkan dan menakutkan. Berdengung. Setelah cakar naga menutupinya,
keberadaan yang sebanding dengan penguasa bencana ini langsung dibunuh oleh Wang Xian. Aliran energi memasuki tubuh Wang Xian, meningkatkan kekuatannya. Kicau-kicau. Ketika iblis abisal ini mati, semua monster abisal yang dia lahirkan mati seketika. Setelah Wang Xian memeriksa di sekitar sarang iblis abisal, dia mengumpulkan sumber daya dan harta karun di sini, lalu terus terbang menuju kedalaman. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, semuanya hari ini setara dengan bepergian. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa meningkatkan kekuatanmu sendiri dan mendapatkan sumber daya. Saya pikir 2 bab ini sudah berakhir, tetapi masih ada sedikit lagi yang harus ditulis, dan itu akan segera berakhir. Daerah jurang ini benar-benar gelap, bahkan alam semesta gelap gulita, ditempati oleh berbagai monster jurang, daerah ini sangat menakutkan. Wang Xian terbang di area jurang, terus terbang menuju kedalaman, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Area yang sangat luas seluruhnya ditempati oleh monster abisal ini. Saya tidak tahu apakah monster abisal ini lahir di alam semesta di sini, atau alam semesta di sini ditempati oleh monster abisal ini. Dalam kekacauan, Wang Xian dapat bertemu dengan beberapa monster jurang yang kuat dari waktu ke waktu. Untuk monster abisal ini, dia langsung menembak mereka, membunuh mereka, menyerap mereka dan memurnikannya. Setelah terbang selama ratusan tahun, dia masih belum melewati area yang sangat luas ini. Wang Xian menggunakan kekuatan ramalan untuk meramal situasi di area ini. Berdengung, satu demi satu pesan muncul di benaknya, menyebabkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi di wajahnya. Menurut ramalannya, seluruh area jurang sangat besar, seperti jurang tak berujung. Setan abisal menempati area ini. Ada 12 iblis abisal di seluruh area, di tingkat Ibu Suri. Dan iblis abisal di level permaisuri juga merupakan eksistensi di level master malapetaka. Area jurang ini bukan hanya ancaman bagi area keramat. Ada 3 area lain yang terancam oleh iblis abisal. Mereka mati-matian menangkis setan-setan ini. Kekuatan ketiga kawasan ini tidak sekuat kawasan keramat, dan dibandingkan dengan kawasan keramat, jauh lebih tragis. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh untuk melawan iblis abisal. Tapi kami harus mengirim orang yang lebih kuat ke medan perang satu demi satu untuk melawan iblis abisal ini. Hancurkan iblis abisal ini. Setelah ramalan, Wang Xian memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan kelompok setan. Meskipun keberadaan kelompok iblis ini dapat membuat beberapa area menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi lebih dari itu akan membuat lebih banyak area menjadi lebih tragis, pahlawan dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh untuk melindungi tanah air mereka. Dengan gerakan sosok Wang Xian, dia meramalkan lokasi setiap iblis abisal. Ratusan tahun kemudian, Wang Xian datang ke sarang Ratu Iblis Abisal kedua. Di sarang Ratu Ibu Iblis Jurang, tidak hanya ada Ibu Ratu, tetapi juga ribuan monster jurang maut dari tingkat kekayaan Tianyuan. Tapi ini mudah dibunuh untuk Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, cakar naga yang menyelubungi langit menutupi seluruh sarang Ratu Iblis. Kekuatan kekacauan menutupi semua iblis abisal. Siapa ini? Tidak. Kekuatan macam apa ini? Monster abisal yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meratap, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki efek apapun. Permaisuri abis meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi itu juga tidak berpengaruh. Setelah puluhan ribu tahun, Wang Xian memurnikan dan menyerap semua ratu jurang dan monster di sini, dan dia melanjutkan ke tempat berikutnya. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, Wang Xian memurnikan dan menyerap setiap permaisuri jurang, dan kekuatannya sendiri terus meningkat, dan kekuatan gaibnya menjadi lebih menakutkan dan tak terkalahkan. Permaisuri abis, saya sebanding dengan kekuatan area yang tidak lemah. 12 permaisuri jurang mewakili 12 kekuatan dan sumber daya yang kuat. Wang Xian terus menyerap, terus meningkat, dan terus membunuh. 80.000 tahun berlalu tanpa menyadarinya. Wang Xian datang ke sarang Ratu Iblis Jurang. Ratu Jurang ini memimpin rakyatnya untuk berperang melawan suatu daerah. Terletak di posisi depan, kapal perang Mesya yang tak terhitung jumlahnya, pulau pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan planet perang ditangguhkan. Ada juga pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap permaisuri abis dengan mata merah darah. Wajah mereka penuh dengan ekspresi tragis. Untungnya di area ini juga terdapat keberadaan level Master of Disaster. Dia menatap abis Empress dari kejauhan. Perang antara kedua belah pihak tidak pecah, dan permaisuri tidak melancarkan serangan.
Mereka tidak berani menyinggung dan menyerang, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang, suasananya sangat menindas. Hampir semua pakar di bidang ini berkumpul di sini. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur, bagian belakang adalah alam semesta kita. Setelah ditempati oleh Queen of the Abyss, mereka akan menjadi anjing tunawisma tanpa rumah dan alam semesta. Begitu alam semesta hilang, tanah air hilang, setelah kalpa berakhir, akan mengerikan. Setelah malapetaka selesai, tidak akan ada energi atribut lain dalam kekacauan. Bahkan keberuntungan Tianyuan yang kuat tidak dapat terus berlatih dan meningkat. Adapun mereka yang berada di bawah alam keberuntungan Tianyuan, mereka semua akan binasa. Ini berarti ras mereka akan punah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mundur, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran. Suasananya sedikit tragis, tidak ada yang tahu kapan perang pecah. Wow! Pada saat ini, Queen of the Abyss tiba-tiba meraung, dan energi monster iblis abisal yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai mendidih. Wow! Ho 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 ho! Cu. Monster yang tak terhitung jumlahnya dari jurang mulai merespons, seolah-olah mereka telah bangun, mereka siap untuk berburu dan bertarung. Siap bertarung, berjuang sampai mati dan jangan pernah mundur, untuk tanah air kita, untuk orang yang kita cintai di belakang kita, dan untuk alam semesta kita. Bunuh, bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, aku tidak akan pernah mundur. Bunuh, lawan monster-monster ini. Di depan, semua makhluk di daerah itu mendengar suara klakson penyerang, jantung mereka menegang, mata mereka merah darah, dan mereka meraung mati. Berjuang sampai mati dan jangan pernah mundur. Semua orang siap berkorban, berdengung. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat tangan besar yang menakutkan di depan mereka, menutupi Queen of the Abyss. Meliputi semua bawahan Ratu Abyss, monster jurang yang tak terhitung jumlahnya dan tak terukur. Tangan macam apa ini? Tanpa batas dan tanpa akhir, tanpa akhir. Tangan abu-abu besar itu perlahan menutupi mereka semua. Wow! Saat berikutnya, mereka melihat permaisuri Abyss meraung ngeri dan mengirimkan pesan satu per satu dengan ngeri. Mereka melihat monster yang tak terhitung jumlahnya dari jurang, menggigil, berbaring dalam kekacauan dalam keputusasaan. Pada saat ini, mereka melihat sesosok muncul di depan mata mereka. Dia berdiri dengan bangga di depan pasukan Abyss Mother Emperor, dengan santai mengulurkan telapak tangannya. Dengan satu tangan, tekan seluruh pasukan Abyss Mother Emperor. Sosok itu berbalik dan memberi mereka pandangan yang membosankan. Ini membuat semua murid yang kuat di seluruh area merasa bahwa jiwa mereka ditangkap. Apa tampilan itu? Tongkong apa? Tampaknya dapat melihat melalui segala sesuatu dalam kekacauan alam semesta. Sepertinya bisa melihat semua rahasia mereka. Pandangan sekilas ratusan juta tahun, pandangan sekilas seumur hidup. Di bawah tatapan tak terbayangkan dari semua pembangkit tenaga listrik, seluruh pasukan Abyss Mother Emperor, yang dipegang di telapak langit, secara bertahap menjadi lebih kecil. Akhirnya, mendarat di depan sosok suci, agung dan luar biasa itu. Dia, dengan satu tangan, mengendalikan jurang. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa melalui link yang ada di bio ya, terima kasih. Ini, keberadaan macam apa ini? Satu orang, satu tangan, menekan permaisuri jurang, bagaimana ini mungkin terjadi pada manusia? Hei, sangat kuat, orang kuat apa ini? Dari mana asalnya? Apakah dia di sini untuk menyelamatkan kita? Apakah dia di sini untuk membantu kita menekan jurang? Maut, bingung, semua murid yang kuat bingung. Di daerah Tianxing, para murid kuat yang siap mati menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Mereka mengira bencana akan datang, mereka mengira perang besar akan segera pecah. Namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa sosok yang tiba-tiba muncul langsung menekan seluruh pasukan Abyss Mother Emperor dengan satu tangan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Terima kasih atas keberadaan yang luar biasa untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan bencana di daerah Tianxing kami. Terima kasih Tuan. Pada saat ini, bahkan satu-satunya penguasa malapetaka di daerah Tianxing pun terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu juga mengejutkan, menakutkan, dan kekaguman yang tak ada habisnya di hati saya. Dia berlutut langsung di kehampaan, membungkuk ke arah sosok besar itu. Terima kasih atas keberadaan yang luar biasa untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan bencana di daerah Tianxing kami. Terima kasih Tuan.
Terima kasih atas keberadaan yang luar biasa untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan bencana di daerah Tianxing kami. Terima kasih Tuan. Saat berikutnya, semua orang kuat di sekitar area Tianxing berlutut di kehampaan dan berteriak keras. Wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Penuh syukur dan gemetar. Pasukan abis Mother Emperor telah ditekan, dan bencana di daerah Tianxing mereka akan hilang sama sekali. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Lakukan sesukamu, tidak, terima kasih. Wang Xian mendengar suara berlutut Zentian dari belakang, dan berkata dengan tenang. Dengan gerakan tubuhnya, dia terus terbang menuju kedalaman jurang dengan seluruh pasukan abis Mother Emperor yang tertekan. Terima kasih atas tindakan Anda, tuanku. Kami akan mendirikan patung Anda di daerah Tianxing untuk disembah oleh semua murid yang kuat, untuk menunjukkan rasa terima kasih dan terima kasih kami kepada Anda, Tuan. Penguasa malapetaka di daerah Tianxing terus berlutut di sana dan berkata dengan keras. Meski sosok Wang Xian telah menghilang, mereka masih berlutut di sana dalam waktu yang lama. Setelah lebih dari 10 menit, semua pria kuat berdiri perlahan, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Hahaha, Tuan misterius itu membunuh Ibu Suri Abis dan kelompok monster dari jurang itu. Akhirnya, kita tidak perlu khawatir takut sepanjang hari. Ya, akhirnya kita bebas. Terima kasih atas keberadaan yang luar biasa itu. Dari mana Tuan itu berasal, dan seberapa kuat dia? Dengan satu telapak tangan, dia bisa menekan seluruh pasukan jurang. Ya Tuhan, ini luar biasa. Semua murid yang kuat di daerah Tianxing meraung kegirangan, kaget, bersorak, dan meraung. Tidak lama kemudian, sebuah patung dewa dengan penampakan Wang Xian didirikan di area utama area Tianxing, berdiri di tengah alam semesta utama. Meskipun daerah Tianxing tidak tahu dari mana makhluk besar ini berasal atau siapa namanya, mereka hanya tahu bahwa ini adalah dermawan mereka di daerah Tianxing, dan itu sudah cukup. Dia telah memungkinkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di daerah Tianxing untuk hidup dan terus bertahan hidup. Itu adalah eksistensi tertinggi. Wang Xian tidak tahu bahwa daerah Tianxing telah mendirikan patung untuknya di semua alam semesta. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak terlalu peduli. Dia bolak-balik terus-menerus di jurang, memenggal sejumlah besar permaisuri jurang dan tentara jurang. Setelah menyempurnakannya, kekuatannya sendiri menjadi semakin menakutkan, semakin sulit dipahami, dan semakin sulit dipercaya. Setelah menyelesaikan sejumlah besar ratu jurang dan pasukan di jurang, Wang Xian melewati jurang dan terus terbang menuju area depan. Dan puluhan ribu tahun setelah Wang Xian meninggalkan jurang, beberapa daerah yang terancam oleh jurang tiba-tiba menemukan bahwa seluruh jurang telah menjadi tenang. Beberapa orang kuat memasuki jurang dan menemukan bahwa setan di jurang hampir tidak terlihat. Hanya beberapa iblis abisal yang aktif di dalamnya. Wang Xian berjalan melewati jurang dan melangkah ke area baru. Di area ini, dia menemukan Chaos Arcana. Ketika dia terus terbang ke depan, dia meramal ke area khusus. Area khusus tempat tinggal raksasa yang kacau, dewa elemen dengan penguasa bencana. Wang Xian memeriksa informasi ramalan, matanya sedikit berkedip. Begitu dia bergerak, dia langsung terbang menuju daerah itu. Ratusan tahun kemudian, Wang Xian datang ke area khusus ini, melihat area ini, matanya berkedip. Di sini, raksasa yang kacau merajalela, dan tidak ada alam semesta di sini. Ada banyak dewa unsur, dan semua jenis dewa unsur memancarkan aura yang kuat. Bahkan di tengahnya, ada dewa elemen yang sebanding dengan penguasa bencana. Dewa elemen ini, yang sebanding dengan penguasa bencana, telah melahirkan jejak kecerdasan, tetapi karena tidak ada makhluk lain di sekitar untuk diajak bicara, kecerdasannya sangat rendah. Dan, karena karakteristik dewa elemen, dia penuh dengan kehancuran. Dalam radius kilometer yang tak terhitung jumlahnya, bahkan raksasa yang kacau balau itu tidak berani mendekat. Dewa elemen ini luar biasa. Dia benar-benar melahirkan kebijaksanaan spiritual, yang bisa dibawa ke alam semesta Jiuyuan. Wang Xian bergumam bahwa dewa elemen mengandung energi yang tak ada habisnya. Sama seperti dewa elemen atribut kayu ini, daerah sekitar tempat dia berada adalah tanah suci untuk membudidayakan makhluk atribut kayu. Tentu saja, itu harus mampu menahan semburan energi atribut kayu. Tanah suci budidaya yang dibentuk oleh dewa elemen lebih kuat dari yang dibentuk oleh harta karun tertinggi kekacauan. Berdengung, Wang Xian datang ke depan dewa elemen ini, melambaikan tangannya,
dan mengirimkan beberapa informasi tentang alam semesta yang kacau ke dalam pikirannya. Ini menyebabkan energi dewa unsur berfluktuasi, dan energi tak berujung dari atribut kayu melonjak. Wang Xian ditempatkan di dalam dan dilawan dengan mudah. Halo Raja Naga, apakah kekacauan itu, alam semesta itu, dan makhluk itu nyata? Segera, gelombang jiwa muncul di benak Wang Xian. Ya, kamu adalah jenis yang berbeda di antara para dewa elemen. Kamu dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual, dan kekuatanmu sangat kuat. Kamu dapat mencoba menahan energi yang kamu pancarkan, dan kamu dapat mencoba untuk mengubah bentuk. Apakah kamu tertarik dalam mengikutiku? Wang Xian berkata kepadanya sambil tersenyum. Raja Naga yang baik, Anda telah meningkatkan kecerdasan saya dan membuat saya memahami lebih banyak hal. Saya bersedia mengikuti Anda dan melihat kekacauan dan alam semesta yang tak ada habisnya. Dewa Elemen menjawab, hehe, oke, mulai sekarang aku akan memanggilmu Mumu, kamu belajar mengendalikan kekuatanmu sendiri dulu. Wang Xian tersenyum dan mengganggu pikirannya dengan metode mengendalikan kekuatan. Segera, Mumu, yang terlihat seperti gadis kecil, muncul di samping Wang Xian, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi, aku akan menunjukkan lebih banyak makhluk, wilayah, dan pengetahuan. Kekacauan adalah keajaiban yang tak tertandingi, dan Dewa Elemen menyerap Dewa Elemen dari jenis yang sama, mencapai tingkat penguasa bencana. Itu dapat memengaruhi satu ruang, dan area yang dipengaruhinya sebanding dengan setengah ukuran alam semesta, yang sangat menakutkan. Dari mana kebijaksanaan lahir? Setelah Wang Xian membantunya meningkatkan kebijaksanaannya, dia juga memberinya cara untuk mengendalikan kekuatannya. Ini menyebabkan Mumu benar-benar lahir, berubah menjadi seorang gadis kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah dewa unsur yang menakutkan. Wang Xian membawanya dan terus terbang menuju kekacauan di depan. Lambat laun, Mumu menjadi semakin mahir dalam mengendalikan energinya sendiri, dan dia tidak jauh berbeda dengan orang kuat biasa. Sebagai dewa elemen, dia juga bisa menyerap energi dari atribut yang sama untuk meningkat. Bahkan ia dapat dengan mudah melahap dewa elemen atribut kayu lainnya. Wang Xian membawanya untuk melewati kekacauan, dan tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan binatang kekacauan raksasa. Raksasa yang kacau balau. Seluruh raksasa yang kacau memancarkan kekuatan penguasa malapetaka, seperti paus raksasa di lautan. Ini adalah keberadaan paling kuat yang dilihat Wang Xian dalam kekacauan. Dia lebih kuat dari semua penguasa malapetaka yang pernah dia lihat sebelumnya. Ketika Wang Xian dan yang lainnya melihat binatang raksasa yang kacau ini, ia berada di alam semesta. Ukurannya sebanding dengan puluhan ribu planet, dan merupakan makhluk terbesar yang pernah dilihat Wang Xian. Ini sangat menakutkan. Ia bergerak melintasi alam semesta, dan ia memiliki mulut yang tak terukur. Segala sesuatu di depan ditelan olehnya. Ya, itu melahap segalanya, baik itu makhluk hidup, alam semesta, atau kejatuhan. Segala sesuatu yang Anda lihat ditelan olehnya. Di belakangnya, ada tempat ekskresi, di mana semua hal yang tidak bisa dicerna akan dikeluarkan. Planet yang hidup tidak penting di depannya. Bahkan ratusan planet, ribuan planet akan ditelan olehnya dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat, dan dapat terbang sangat jauh hanya dengan sekali goyangan. Kemanapun ia lewat, semua makhluk hidup akan mati. Wang Xian datang bersama Mumu, melihat binatang kacau yang menakutkan ini, dia juga terkejut. Mengapa melahap segalanya? Melahap semua makhluk hidup. Berdiri di samping Wang Xian, Mumu mau tidak mau bertanya. Karena naluri, karena ingin terus menjadi lebih kuat, raksasa yang kacau ini juga lahir dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaannya sangat tinggi, tetapi di matanya, semua yang ada di dunia hanyalah makanan. Wang Xian memandangi binatang raksasa yang menakutkan di depannya, dan matanya berkedip. Raksasa yang kacau ini, untuk alam semesta, untuk suatu wilayah, memang sangat menakutkan, sangat menakutkan. Dia melihat ke posisi di depan, dan ada lebih dari 2.000 orang kuat di posisi jauh di depan. Lebih dari 2.000 peramal Tianyuan. Pemimpin adalah eksistensi di tingkat penguasa malapetaka. Mereka memasang jaring di depan mereka, hanya menunggu binatang raksasa yang kacau ini masuk ke dalamnya. Semua pembangkit tenaga, bersiaplah. Pemakan alam semesta akan datang. Dia akan segera datang. Kita harus menghancurkannya. Jika tidak, wilayah kita akan habis dan akan ditelan olehnya. Di antara lebih dari 2.000 orang kuat, sang pemimpin, penguasa bencana,
mengertakkan gigi dan menatap posisi di depannya. Cosmic Devourer, ini adalah nama yang diberikan kepada raksasa yang kacau ini di daerah mereka. Itu bisa menelan alam semesta, menelan segala sesuatu di alam semesta. Dari mana binatang raksasa ini berasal, mereka tidak tahu. Binatang raksasa muncul di daerah mereka lebih dari 10 juta tahun yang lalu, dan hanya dalam waktu 10 juta tahun, mereka melahap lebih dari 80 alam semesta di sini. Setiap makhluk di alam semesta dimakan, dan di mana binatang raksasa itu lewat, semuanya menjadi reruntuhan. Tidak ada kehidupan sama sekali. Ini menyebabkan pembangkit tenaga listrik di seluruh area panik. Pada awalnya, ada Tianyuan Fortune yang kuat bekerja sama, tetapi mereka dengan mudah ditelan dan dibunuh oleh mereka. Bahkan jika ratusan peramal Tianyuan bergabung, tidak mungkin. Bahkan pertahanannya tidak bisa dipatahkan. Belakangan, pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di area ini secara pribadi mengambil tindakan, tetapi masih belum ada cara untuk mengalahkan monster raksasa yang kacau ini. Ini menyebabkan seluruh area, dan semua orang kuat di alam semesta, terkejut dan bersemangat. Tahukah Anda, penguasa bencana adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata mereka. Seiring dengan amukan binatang raksasa ini, semua pembangkit tenaga listrik di seluruh area memutuskan untuk bersatu dan melakukan penyergapan di sini. Kami datang, serang. Chaos Behemoth bergerak sangat cepat, lebih dari 2000 pembangkit tenaga penciptaan asal surgawi. Keberadaan tingkat bencana, segera meraung ketika mereka melihat Chaos Beast datang. Boom boom boom, boom boom boom. Dalam sekejap, formasi yang sangat besar terbang keluar, dan seorang pria kuat bernama Keberuntungan Tianyuan berdiri di satu sisi formasi. Energi agung mengalir ke dalam susunan. Sosok di tingkat Lord of Calamity berdiri di tengah barisan, dengan energi yang tak ada habisnya berkumpul, panah yang menakutkan kehilangan konsentrasinya satu persatu, dan langsung menyerang binatang buas raksasa yang kacau di depan. Panah tak berujung, energi tak berujung, menembus ruang. Raksasa kacau itu tidak memiliki lubang anak, tetapi ia dapat langsung merasakan serangan mengerikan ini. Mengintegrasikan serangan lebih dari 2000 peramal Tianyuan. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar, dan hantu terbang keluar dari tubuhnya, membuka mulutnya seperti jurang, melahap serangan di depan. Boom boom boom. Terdengar suara tabrakan yang keras, dan panah tak berujung jatuh ke hantu besar itu, perlahan menghancurkan hantu itu. Ho 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 ho. Tapi itu tidak lebih dari mengalahkan hantu, raksasa kacau yang menakutkan, seolah marah, langsung menyerang ke depan. Terus menyerang. Melihat pemandangan ini, Tuan Pengukur Kesengsaraan, yang matanya berkaca-kaca, berteriak dengan marah. Lebih dari 2000 peramal Tianyuan yang kuat berdiri di formasi, tombak besar terkondensasi, dan tombak itu tampaknya mampu menembus seluruh alam semesta, menuju ke arah binatang raksasa yang kacau itu. Bunyi dengungan, tapi saat berikutnya ruang di sekitarnya mulai runtuh, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi hitam. Raksasa kacau itu, dengan tubuhnya yang besar, tiba-tiba menghilang. Tidak, raksasa yang kacau ini memiliki keterampilan bawaan yang menakutkan. Firasat buruk menyelimuti hati semua orang kuat, dan pemimpinnya, penguasa bencana, mengubah wajahnya dan berteriak keras. Hei, lihat sekeliling, kita telah memasuki tubuh pemakan alam semesta sekarang, sial. Pada saat ini, keberadaan tingkat kekacauan ngeri menemukan bahwa mereka telah ditelan. Itu sudah memasuki tubuh raksasa yang kacau itu. Mereka merasa bahwa energi destruktif sedang menyerang mereka. Tidak bagus, buru-buru keluar dan hancurkan tubuhnya. Penguasa pengukur kesengsaraan, yang terletak di tengah barisan, meraung dengan sedikit ketakutan. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa melalui link yang ada di bio ya, terima kasih itu melahap lebih dari 2000 peramal Tianyuan yang kuat dalam satu gigitan. Itu juga termasuk Master Bencana. Kekuatan Devourer of the Universe melebihi ekspektasi para pembangkit tenaga listrik di area ini. Mereka semua terlihat sangat malu, dan buru-buru mengaktifkan formasi besar itu. Anda tahu, susunan ini adalah harta karun yang kuat yang ditemukan oleh penguasa malapetaka dalam kekacauan. Mampu mengumpulkan kekuatan mereka semua bersama-sama dapat membuat serangan dan pertahanan mereka memadat bersama. Namun, begitu saja, mereka tiba-tiba tertelan ke perut mereka. Ini membuat mereka ngeri. Boom boom boom. Mereka mendesak arai, dan energi menakutkan menyerang ke atas. Pancaran energi tak berujung ingin menembus tubuh Devourer of the Universe.
Ho 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 ho. Namun, suara yang sangat dalam muncul di benak mereka, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Mereka melihat bahwa pancaran cahaya energi yang menakutkan menghilang sedikit demi sedikit. Tampaknya dimakan oleh yang aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ups, bagaimana Devourer of the Universe bisa begitu kuat? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Lebih dari 2000 peramal Tianyuan menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Terlalu kuat. Kekuatan pemangsa alam semesta ini begitu kuat sehingga mereka merasa putus asa. Itu bisa melahap mereka secara instan. Serangan yang dikirim dapat langsung dihilangkan olehnya, jadi bagaimana cara melawan keberadaan yang begitu menakutkan? Mereka sedikit putus asa. Haruskah kita melarikan diri sekaligus? Eksistensi tingkat kekacauan mau tidak mau berbicara. Begitu kita melarikan diri, semua alam semesta kita akan ditelan. Bagaimana jika kita tidak melarikan diri? Kita sama sekali bukan kekuatan pemangsa alam semesta ini. Ada orang kuat yang tidak mau berdamai, wajah mereka penuh keterkejutan dan kemarahan, tetapi mereka lebih tidak berdaya. Hah. Pemakan semesta. Judul ini sangat jelas. Kekuatan binatang raksasa ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Wang Xian juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Kekuatan pemangsa alam semesta ini benar-benar menakutkan. Itu lebih kuat daripada ketika dia berada di area toren. Pada saat itu, dia mampu menekan dan membunuh lebih dari 1000 peramal Tianyuan yang kuat. Tapi sekarang setelah periode peningkatan yang begitu lama, kekuatan Wang Xian telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ah, Raja Naga, makhluk-makhluk itu dilahap oleh binatang raksasa ini. Binatang raksasa ini sangat kuat sehingga aku bukan tandingannya. Sangat menakutkan. Mumu menatap Devourer alam semesta di depannya, dan berkata dengan wajah penuh kejutan. Ini sangat kuat. Wang Xian mengangguk, menatap Devourer of the Universe yang sangat besar di depannya, dan mengangkat tangannya. Telapak tangan yang sama tak terukurnya langsung muncul di depan Kosmos Devourer. Cakar besar langsung menggenggam tubuhnya. Ho 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 ho. Devourer of Cosmos merasakan telapak tangan besar di langit, menunjukkan sedikit kepanikan, dan meraung dengan liar. Kepala besar itu diarahkan ke arah Wang Xian. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, dan lebih dari 2000 makhluk Tianyuan yang kuat di tubuhnya dimuntahkan. Merasakan krisis, tidak ada waktu untuk berurusan dengan lebih dari 2000 peramal Tianyuan saat ini. Ledakan. Pada saat lebih dari 2000 peramal Tianyuan dimuntahkan, telapak tangan yang tak berujung telah memenjarakan tubuh pemangsa alam semesta. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Devourer of the Universe terus meraung, energi menakutkan di tubuhnya berdampak pada telapak tangan besar itu, ingin memperjuangkannya. Kekuatan daging dan darah yang kejam dan kekuatan ruang yang menakutkan merobek telapak tangan yang sangat besar. Meskipun kamu adalah eksistensi terkuat yang pernah kutemui dalam kekacauan, kamu masih sedikit lebih lemah. Wang Xian berkata dengan tenang, 5 jari membentuk cakar, satu demi satu kekuatan kekacauan memasuki tubuh Devourer of the Universe, dan mulai menyerap energi di tubuhnya. Ini, bagaimana situasinya? Kita keluar lagi. Pada saat yang sama, sekelompok makhluk surgawi yang baru saja berada dalam tubuh Devourer of the Universe tiba-tiba muncul di luar, dan masing-masing memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Lihat ke sana, desis, bagaimana ini mungkin? Apa ini? Apa ini? Telapak tangan macam apa ini? Apakah penguasa kekacauan? Apakah ada penguasa kekacauan dalam kekacauan kita? Apakah dia membersihkan dan menghancurkan pemakan alam semesta? Tidak mungkin telapak tangan memenjarakan Devourer of the Universe yang tak terkalahkan. Lihat di sana, ada dua sosok di sana. Lebih dari 2000 peramal Tianyuan memperhatikan telapak tangan tak berujung di atas Devourer of the Universe. Melihat Wang Xian dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Galactus sudah membuat mereka merasa kebal. Sekarang telapak tangan benar-benar muncul, langsung menekan Devourer of the Universe. Ini, apakah ada penguasa kekacauan dalam kekacauan? Tuan dari semua kekacauan. Mereka melihat kedua sosok di kejauhan, dan melihat salah satu dari mereka mengulurkan telapak tangannya. Jelas, ini adalah pendukung yang melakukan tembakan. Merasakan kekuatan yang membuat mereka merasa tak terkalahkan, nafas mereka tersendat. Terima kasih, Lord of Chaos, atas tindakanmu. Ekspresi Tuan Malapetaka berubah, dia merasa bahwa orang dewasa yang bergerak ingin membunuhnya, semudah menghancurkan semut.
Namun, sekarang keberadaan besar ini menghancurkan Devourer of the Universe. Dia dengan cepat berlutut di kehampaan dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Lord of Chaos, atas tindakanmu. Pembangkit tenaga lainnya juga dengan cepat berlutut di kehampaan. Beribadah dengan takjub, Wang Xian melirik mereka, tapi dia tidak peduli. Devourer of the Universe yang sangat besar itu benar-benar dipenjara olehnya di posisi depan. Dengan pikiran, sebuah gelembung kecil terbang keluar dari tubuhnya. Gelembung kecil mengandung kekuatan ruang yang menakutkan, dan ada ruang lain di dalamnya, yang tampaknya mampu menampung alam semesta. Gelembung terbang menuju Cosmic Devourer, dan pemandangan yang luar biasa muncul. Gelembung-gelembung itu, yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh telapak tangan, perlahan-lahan menyedot Devourer of the Universe ke dalamnya. Ho 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 ho. Devourer of the Universe tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, dan meraung ngeri, tubuhnya terus-menerus gemetar. Segera setelah itu, gelembung berisi Devourer of the Universe datang ke telapak tangan Wang Xian. Pelan-pelan menyempurnakan, Wang Xian melihat gelembung itu dan tersenyum. Setelah ramalan dan penyelidikannya, pelahap alam semesta ini telah melahap segalanya di ribuan alam semesta. Itu memiliki kekuatan ruang yang menakutkan, serta kekuatan daging dan darah yang kuat. Itu telah melahap setidaknya 2 wilayah, dan kekuatannya bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Wang Xian memenggal dan menyempurnakannya, dan itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ayo pergi, terus mengunjungi tempat lain. Wang Xian membawa Mumu, berbalik dan pergi. Hanya bagian belakang yang tertinggal, dengan wajah terkejut dan bersyukur dari lebih dari 2000 peramal Tianyuan. Sejak saat itu, legenda Lord of Chaos beredar di area ini. Wang Xian memimpin Mumu untuk terus bergerak melewati kekacauan. Seorang pemakan alam semesta benar-benar mengejutkan bahkan Wang Xian. Kekuatannya memang bisa menyapu seluruh area, jika dibiarkan menelannya tanpa henti, kekuatannya akan mencapai level yang sangat mengerikan. Sambil memurnikan dan menyerapnya, Wang Xian berkeliling melihat pemandangan dalam kekacauan. Dalam kekacauan, tidak hanya ada raksasa yang kacau balau, tetapi juga beberapa makhluk khusus lainnya. Secara khusus, Wang Xian melihat ras yang kacau, mereka adalah makhluk seperti ngengat. Ketika malapetaka dimulai, kekacauan itu dipenuhi dengan berbagai energi. Mereka berkeliaran dalam kekacauan, makan. Dan ketika kalpa berakhir dan segala sesuatu dalam kekacauan diisi dengan kekuatan abu-abu kekacauan, mereka akan berubah menjadi kepompong dan tertidur, dan ketika ada energi dalam kekacauan lagi, mereka akan muncul kembali. Makhluk semacam ini hanya memiliki kekuatan untuk memasuki alam penciptaan Tianyuan, tetapi jumlahnya cukup banyak, puluhan ribu jumlahnya. Ini adalah bioma kacau yang sangat besar. Terus berkeliaran dalam kekacauan, setelah Wang Xian menyerap Devourer of the Universe, kekuatannya sendiri meningkat pesat. Ini membuat kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan dan sulit dipercaya. Sekarang, hanya butuh beberapa ratus tahun baginya untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Ini luar biasa untuk setiap orang yang kuat. Ramalan suatu daerah dengan kekuatan ramalan, mengalir deras, hanya beberapa ratus tahun. Semua area yang dia capai meninggalkan jejaknya, dan dia bisa datang ke area ini dalam sekejap di masa depan. Sesampainya di satu daerah demi satu, Wang Xian memperoleh harta paling banyak dari kekacauan satu per satu. Harta kekacauan dari berbagai atribut telah dikumpulkan. Berdengung. Ketika Wang Xian datang ke suatu daerah lagi, pemandangan di depannya mengejutkannya lagi. Daerah ini sangat istimewa. Tidak hanya metode kultivasi di area ini, tetapi juga energi di area ini membuatnya sangat tercengang. Seluruh area yang luas didominasi oleh satu jenis energi, yaitu guntur dan kilat. Atribut guntur. Energi atribut lain ratusan kali lebih kecil dari energi atribut guntur. Kekuatan guntur yang kuat membuat area ini istimewa dan kuat. Ini adalah area yang dilihat Wang Xian lebih kuat dari area suci itu. Orang-orang di daerah ini menyebutnya Dewa Sains. Ya, God of Science, seluruh wilayah didominasi oleh perkembangan teknologi, dengan berbagai senjata pesawat ruang angkasa yang kuat. Jelajahi kekacauan dan lompat ke lubang cacing. Bahkan, dengan tidak adanya wormhole, pesawat ruang angkasa yang mereka buat bisa langsung melompat dan melakukan shuttle di ruang khusus. Ini seperti susunan teleportasi ruang angkasa. Dalam keadaan normal, susunan teleportasi ruang angkasa harus dibuat terlebih dahulu, setelah pembentukan, kedua titik itu diperbaiki. Dari satu tempat ke tempat lain.
stabil. Namun, teknologi di sini telah dikembangkan ke titik di mana pesawat luar angkasa itu sendiri digunakan sebagai titik jangkar, dan dapat dikirim ke jarak di sekitarnya sesuka hati. Dan jarak transmisinya juga sangat lebar. Makhluk di sini, bahkan manusia biasa yang lemah, telah mencapai keabadian. Keabadian mekanis. Itu juga bisa disebut keabadian teknologi. Karena mereka telah meneliti pembawa yang persis sama dengan tubuh manusia, itu tidak bisa disebut mesin. Setiap makhluk memiliki umur yang tak terbatas, yang membuat area ini begitu kuat hingga menakutkan. Teknologi di bidang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Wang Xian membawa Mumu dan terbang menuju pusat Dewa Sains dan Teknologi, dan mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka sampai di tengah, mereka menemukan bahwa kapal perang besar sedang terbang ke arah yang sama. Salah satu kapal perang memancarkan energi yang menakutkan. Wang Xian memalingkan muka, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kapal perang paling kuat bisa membunuh Lord of Calamity biasa. Untuk keberadaan level Mumu, kapal perang ini juga dapat menghancurkan dan menghancurkannya. Alasan mengapa kapal perang ini begitu kuat bukan karena Chaos Supreme Tracer, tetapi karena kombinasinya. Bagian yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama, yang dapat memadatkan berbagai energi secara bersamaan. Dalam hal ini, itu seperti master bencana, menghadapi puluhan keberadaan tingkat kacau yang dapat diintegrasikan dengan sempurna. Dengan cara ini, penguasa pengukur kesengsaraan mungkin bukan lawan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan yang terintegrasi sempurna. Demikian halnya dengan kapal perang ini. Di sekitarnya juga terdapat ratusan kapal perang yang kuat, beberapa di antaranya sebanding dengan level 9 surga Senpeng yang baru saja menerobos. Adapun ratusan kapal perang lainnya, tidak ada yang lebih lemah dari Chaos. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Saat pelahap ruang angkasa datang ke area ini, diperkirakan dia juga akan ditembak. Yang terpenting, kapal perang ini bukanlah semua kekuatan di area ini. Ini benar-benar kuat dan cerah. Wang Xian melihat kapal perang yang melompati ruang angkasa ini dan menghela nafas sedikit. Dia bisa melihat bahwa di antara kapal perang ini, ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing berisi berbagai senjata ampuh. Saat bertarung, itu sebanding dengan seorang murid di ranah dominasi. Pada saat yang sama, Wang Xian juga menemukan tempat-tempat khusus. Beberapa kapal perang memiliki banyak makhluk dalam kekuatan intinya. Makhluk-makhluk ini jelas bukan makhluk dari Dewa Sains dan Teknologi, dan makhluk-makhluk ini sangat kuat. Ada ratusan orang di alam keberuntungan Tianyuan. Tetapi pada saat ini, wajah pembangkit tenaga ciptaan surgawi dan pembangkit tenaga alam dominator ini agak aneh, dan mereka memiliki tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka, yang digunakan sebagai mesin tenaga energi. Murid-murid yang kuat ini ditangkap oleh mereka, diubah, dan digunakan sebagai kekuatan kapal perang, kemampuan kapal perang. Wang Xian melakukan ramalan dan menemukan bahwa mereka akan menyerang daerah lain. Daerah ini sangat kuat, jelas setelah banyak invasi dan penjarahan. Wang Xian berpikir sendiri, sumber daya suatu wilayah tidak dapat melahirkan ras yang begitu kuat. Nyatanya, Wang Xian melakukan ramalan dan menemukan bahwa mereka telah memusnahkan 3 area. Makhluk di 3 area ini semuanya dimusnahkan oleh mereka. Semua sumber daya dijarah. Adapun para murid yang kuat itu, mereka dianggap sebagai kekuatan manusia. Di daerah mereka sendiri, kekuatan guntur sangat besar, dan tidak cocok untuk pergi ke daerah lain. Mereka mempelajari daerah lain, dan mempelajari yang kuat dan makhluk di daerah lain. Akhirnya mengubahnya menjadi mesin biodinamik. Gunakan chip khusus untuk mengendalikan hati mereka, buat mereka menyerap energi antara langit dan bumi, lalu suplai senjata dan kapal perang mereka. Perilaku semacam ini sangat kejam, dan bahkan, untuk mempertahankan aliran motivasi yang stabil, mereka akan menahan beberapa alam semesta, sehingga makhluk di dalamnya dapat dengan cepat dipromosikan dengan metode berdarah. Setelah dipromosikan, kemudian dikendalikan, dan akhirnya menjadi mesin biologis yang hanya tahu mematuhi perintah, memberikan kekuatan untuk senjata kapal perang. Perkembangan peradaban sangat kejam. Wang Xian melihat banyak kapal perang dan senjata pesawat luar angkasa di Dewa Sains dan Teknologi di depannya, dan sedikit menghela nafas di dalam hatinya. Suatu wilayah, melalui metode seperti itu, telah mencapai titik yang begitu kuat. Wang Xian juga tidak tahu bagaimana mengevaluasinya. Ini adalah hukum telanjang kegelapan dalam kekacauan. Yang kuat membunuh yang lemah dan memperbudak yang lemah. Wang Xian bergumam di mulutnya,
dan mengikuti kapal perang luar angkasa Dewa Sains dan Teknologi, dan dengan cepat terbang ke satu arah. Setelah melewati lubang cacing terus-menerus, kapal perang besar itu sampai ke area baru. Tampaknya mereka akan menyerbu area baru ini. Lubang cacing luar angkasa telah diatur, dan mereka akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Wang Xian melihat bahwa korps kapal perang telah datang ke area baru, melihat bahwa berbagai kapal perang dan pesawat luar angkasa telah mulai dikerahkan, dan memasuki kondisi pertempuran, matanya sedikit berkedip. Setelah mempersiapkan segala macam senjata kapal perang besar, mereka memasuki area depan. Terbang lagi selama beberapa dekade, mereka diserang dan disergap. Hahaha, sekelompok semut masih berani melawan. Kami telah mendeteksi seluruh areamu. Selanjutnya, jadilah budak kami dan kekuatan mesin kami. Terletak di posisi paling tengah, sebuah kapal perang berbentuk bola besar sedang berputar. Di tengah kapal perang ini, yang ratusan kali lebih besar dari planet ini, selusin pria tua parubaya yang kekar duduk di dalamnya, dan tertawa dengan jijik ketika mereka melihat keberuntungan Tian Yuan yang kuat menyerang mereka di luar. Salah satu lelaki tua mengarahkan jarinya ke arah kapal perang berbentuk bola, dan laras senjata besar menonjol dari depan kapal perang berbentuk bola. Ledakan. Saat berikutnya, guntur yang menakutkan ditembakkan secara langsung, dan ketika akan datang di depan orang kuat itu langsung berubah menjadi jaring guntur yang besar. Jaring guntur menutupinya, dan segera setelah itu, tiang cahaya di kapal perang dihubungkan ke jaring guntur yang besar. Jaring guntur diberkati, dan menutupi kekayaan orang kuat Tian Yuan. Wajah lelaki kuat itu berubah drastis, dan tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan harta pelarian dan ingin melarikan diri. Berdengung. Namun, seluruh Thundernet tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul di sekelilingnya. Kabur gagal. Dia langsung ditutupi oleh jaring yang menakutkan, dan sebuah chip yang memancarkan kekuatan guntur terbang menuju pikirannya. Tidak, pakar nasib baik Tian Yuan meraung putus asa. Begitu chip khusus ini memasuki pikirannya, dia akan dikendalikan, dan segala sesuatu tentang dirinya akan diketahui pihak lain. Dia akan sepenuhnya direduksi menjadi boneka, seorang budak yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Di sekelilingnya, beberapa temannya meneriakinya dengan amarah dan kengerian di wajah mereka. Mereka menyerang kapal perang besar satu per satu. Namun, tidak berpengaruh sama sekali. Hahaha, benar-benar delusi ingin menyingkirkan serangan Starcatcher. Bahkan jika ada 100 peramal Tian Yuan, mereka tidak cukup untuk melihat di depan Starcatcher. Di dalam kapal perang bulat, selusin pengendali tertawa dan menyaksikan pemandangan di depan. Ini sangat kuat. Orang kuat yang terperangkap adalah eksistensi tingkat Dao, tapi dia ditekan oleh satu pukulan. Wang Xian telah menonton dari samping, dan mau tidak mau menghela nafas kekuatan teknologi dari dewa teknologi ini. Semua kekuatan yang dikembangkan hingga ekstrim sangat menakutkan. Perbedaannya adalah perkembangan kekuatan teknologi, karena kekhasan teknologi, membuatnya semakin kuat. Sayangnya, aku melihatnya. Melihat betapa kuatnya kapal perang ini, Wang Xian tidak akan mengikuti mereka lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia datang langsung ke depan kapal perang berbentuk bola terkuat di tengah, Starcatcher. Di depan kapal perang yang sangat besar, Wang Xian sangat kecil. Dengan lambaian lengan Wang Xian, sebuah bola ruang seukuran telapak tangan melayang menuju Starcatcher. Dididi. Peringatan, fluktuasi energi ruang yang mengerikan telah terdeteksi. Peringatan, fluktuasi energi ruang menyerang Starcatcher, dan menurut perhitungan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Menurut perhitungan Starcatcher akan ditahan dan ditekan, tidak bisa kabur. Terdeteksi bahwa makhluk di depanmu mengandung energi yang tak terukur, tidak dapat dikalahkan. Peringatan, ingatkan semua pengendali, segera alihkan kesadaran mereka, lawan tidak terkalahkan. Tepat ketika semua kapal perang menyapu tak terkalahkan untuk menekan para penyerang diam-diam itu. Suara peringatan dari semua kapal perang terdengar. Itu menyebar di benak semua orang di Dewa Sains dan Teknologi. Ini membuat pusat kekuatan dari seluruh Dewa Sains dan Teknologi tercengang. Bagaimana ini mungkin? Domain Dewa Teknologi kita tidak terkalahkan. Apakah ada yang salah dengan penangkap bintang? Bagaimana mungkin ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk mirip manusia di depan kita ini begitu kuat? Tingkat peringatan tertinggi telah dikeluarkan untuk seluruh pasukan kapal perang kita.
Bagaimana mungkin? Di tengah keterkejutan semua pembangkit tenaga listrik di seluruh dewa teknologi, bola luar angkasa yang tersenyum datang ke depan kapal perang. Adegan aneh dan menakutkan terjadi, kapal perang tampaknya tertarik oleh daya tarik yang mengerikan, dan mereka langsung memasuki bola luar angkasa seukuran telapak tangan tanpa perlawanan sedikitpun. Ini membuat wajah semua pembangkit tenaga di Dewa Sains dan Teknologi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ratusan kapal perang besar diserap ke dalam ruang lingkup satu persatu. Semua murid Dewa Teknologi yang ada di dalam mati dengan cepat. Dalam beberapa menit, bola luar angkasa kembali ke Wang Xian. Wang Xian memegangnya di tangannya, dan berkata dengan tenang, dalam kekacauan, yang kuat memangsa yang lemah. Kamu menggunakan makhluk kuat lainnya sebagai budak untuk membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari, kamu akan dibantai sendiri. Dia menyingkirkan bola luar angkasa dan bersiap untuk memperbaikinya perlahan. Saat berikutnya, dia membawa Mumu dan menghilang lagi, tiba di pusat Dewa Sains dan Teknologi. Bagi makhluk-makhluk di Dewa Teknologi, setelah tubuh mati, kesadaran mereka dapat langsung dipindahkan dan dicadangkan ke tubuh mekanis lainnya, yang merupakan kunci kehidupan abadi mereka. Secara alami, barusan, mereka tidak mati, dan mereka segera terlahir kembali. Setelah dilahirkan kembali, mereka segera merasakan bahwa seluruh pasukan mereka telah dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Ini menyebabkan kepanikan muncul di wajah semua murid yang kuat di Dewa Sains dan Teknologi. Musuh macam apa yang kita temui? Hari ini, dengan kekuatanku dan namaku, aku akan menghakimi dewa teknologimu dan memberimu kehancuran. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak semua makhluk kuat di Dewa Sains dan Teknologi. Mata mereka melebar dalam sekejap, penuh ketidakpercayaan. Menghakimi kami. Siapa kamu? Mengapa kamu menghakimi kami? Mengapa kamu menghancurkan kami? Tidak. Di kota Dewa Sains dan Teknologi, pusat domain Dewa Sains dan Teknologi, murid kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, meraung dan bertanya dengan ngeri di wajah mereka. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa melalui link yang ada di bio ya, terima kasih. Semua pembangkit tenaga dan makhluk di seluruh alam Dewa Sains dan Teknologi menyadari apa yang terjadi pada penangkap bintang. Semua makhluk di Dewa Teknologi penuh dengan kengerian. Sekarang, setelah mendengar suara penuh keagungan tanpa akhir ini, mereka tertegun, marah, ketakutan, dan tidak mau. Kapal perang dan legiun Dewa Sains dan Teknologi mereka kali ini adalah 3/4 dari kekuatan Dewa Sains dan Teknologi. Namun, kekuatan yang begitu kuat dimusnahkan seketika oleh makhluk yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin ini tidak membuat makhluk di domain sains dan teknologi Tuhan merasa ngeri. Sekarang mereka menghadapi penghakiman dan kehancuran. Mereka tidak ingin mati. Wang Xian mengabaikan mereka, berdiri di tengah Dewa Sains dan Teknologi, dengan tangan besar menyapu semua yang ada di sekitarnya. Semua makhluk, semua kapal perang, semua teknologi disingkirkan olehnya. Wilayah yang telah ada selama puluhan bencana, wilayah yang hampir tak terkalahkan, dan peradaban teknologi yang hampir tak terkalahkan di sini, Wang Xian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini digunakan, aplikasi dengan audio paling lengkap dan berguna untuk mendengarkan buku, terintegrasi dengan 4 mesin sintesis ucapan utama, lebih dari 100 jenis timbre, dan artefak yang mendukung pembacaan offline, aplikasi pengubah sumber huanyuanap.org. Meskipun hukum rimba memangsa yang kuat dalam kekacauan, Wang Xian tidak terbiasa dengan perkembangan peradaban ini. Karena itu, jika dia kuat, dia menghancurkan dewa teknologi, menghakiminya, dan memerintahkannya untuk dihancurkan. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, Wang Xian melakukan perjalanan ke seluruh peradaban dan memusnahkan kekuatan teknologi Dewa Teknologi. Puluhan ribu tahun setelah dia meninggalkan Dewa Sains dan Teknologi, pembangkit tenaga listrik dari daerah yang telah diserbu oleh Dewa Sains dan Teknologi datang ke sini. Ketika mereka melihat bahwa semua makhluk di Dewa Teknologi menghilang, mereka sangat terkejut. Ini mengingatkan mereka pada sosok tak terkalahkan yang tiba-tiba muncul di depan Legiun Domain Dewa Teknologi saat itu. Pusat kekuatan di area ini memanggilnya Lord of Chaos. Karena, itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan, eksistensi yang dapat menghancurkan dewa teknologi dengan lambaian tangan. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain penguasa kekacauan? Tentu saja, semua ini adalah sesuatu yang akan datang. Saat ini Wang Xian membawa Mumu dan melanjutkan perjalanan. Sambil menyerap sumber daya dewa teknologi, dia berkeliaran.
Kekuatannya semakin kuat dan kuat, semakin tak terduga. Dan ada lebih dari selusin Chaos Supreme Treasures di tangannya. Bahkan kemudian, ketika Wang Xian menemukan Chaos Supreme Treasure, dia tidak mengumpulkannya lagi. Tidak perlu mengumpulkan terlalu banyak Chaos Supreme Treasures. Kekacauan, apakah ada akhirnya? Setelah Wang Xian menyerap semua sumber daya Dewa Sains dan Teknologi, kecepatan dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Dari satu daerah ke daerah lain, dia hanya membutuhkan beberapa dekade. Kecepatan telah mencapai titik di mana tidak dapat diukur. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bergumam. Dalam kekacauan, apakah ada akhirnya? Dia menggunakan kekuatan ramalan untuk melakukan ramalan, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Segera dia mulai terbang terus-menerus ke satu arah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika Wang Xian terbang, dia juga melewati daerah dan bertemu peradaban khusus satu demi satu. Semesta khusus. Setiap kali dia bertemu dengan alam semesta yang kejam dan orang kejam yang berkuasa, Wang Xian akan mengambil tindakan dan membunuhnya. Ini juga membuat nama orang kuat misterius yang tak terkalahkan bergema di semua wilayah utama. Ketika orang-orang kuat dari daerah ini bertemu dan mempelajari informasi dari daerah pihak lain, mereka dengan suara bulat menyebut orang kuat misterius itu penguasa kekacauan. Legenda satu persatu, legenda demi legenda, menyebar di antara wilayah utama. Ratusan ribu tahun berlalu dengan cepat, dan Wang Xian terus terbang ke satu arah. Pada hari ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, melihat ke depan ke dalam kekacauan, dan sedikit mengangkat alisnya. Saya telah sampai pada akhir kekacauan. Tidak, ini bukanlah akhir dari kekacauan. Wang Xian merasa bahwa dia telah menemukan dunia baru, dia telah melakukan perjalanan melalui puluhan ribu wilayah, dan sekarang dia akhirnya mencapai akhir dari kekacauan. Tentu saja, akhir ini agak istimewa. Di daerah kacau lainnya, akan ada alam semesta, tetapi di daerah ini tidak akan ada alam semesta. Kekuatan kekacauan di sini sangat kacau, dan ada ruang khusus yang dibiarkan dalam kekacauan ini. Ruang-ruang ini mengandung berbagai energi. Wang Xian memasuki area khusus ini dan terus terbang menuju kedalaman. Setelah ratusan tahun terbang, dia akhirnya yakin. Disinilah kekacauan berakhir. Dan tempat-tempat yang saya lalui sebelumnya, ruang-ruangnya, adalah alam semesta, bentuk embrio alam semesta. Seiring waktu, ruang-ruang itu akan membentuk alam semesta baru satu demi satu. Ternyata ini adalah pembentukan alam semesta. Wang Xian datang ke depan sebuah ruang dan terus mengamatinya, merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia juga bisa menciptakan alam semesta. Bahkan, alam semesta yang lebih kuat dapat diciptakan. Kekacauan tidak ada habisnya. Tentu saja, ini untuk saya. Untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, kekacauan tidak ada habisnya. Jika mereka menghabiskan hidup mereka yang tak ada habisnya, mungkin sulit untuk berakhir, apalagi untuk keberuntungan Tianyuan, kuat. Wang Xian bergumam, berpikir bahwa dia harus kembali sekarang. Sudah jutaan tahun sejak saya keluar kali ini, dan saya telah mengunjungi banyak daerah. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan panennya juga banyak. Selanjutnya, Anda dapat kembali, membangun alam semesta Jiuyuan, lalu menemani Guan Suking dan para gadis. Di waktu tak berujung berikutnya, Anda juga bisa mengajak mereka mengunjungi berbagai daerah. Anda tidak perlu melewati dengan cepat seperti diri Anda saat ini. Kembali, ada senyuman di wajahnya, dan dengan gerakan sosoknya, dia menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul langsung di alam semesta Jiuyuan, dan kembali dari ujung alam semesta. Ini adalah kemampuannya, karena di alam semesta Jiuyuan, ada sisa energinya. Wang Xian saat ini merasa bahwa dia abadi, bahkan jika dia tidak memiliki harta kebangkitan, dia tidak akan mati. Ini adalah perasaan yang aneh, seolah-olah kekacauan masih ada, meskipun tubuhku hancur, energi yang tersisa di berbagai tempat dapat menghidupkanku kembali. Saya kembali ke Istana Naga, merasakan lokasi Guan Suking dan yang lainnya. Wang Xian berteleportasi dan berteriak sambil tersenyum. Ya, Xiao Xian kembali. Kebetulan kami membeli beberapa makanan lezat di tempat lain, jadi datang dan makan bersama. Saat Wang Xian keluar kali ini tidak terlalu lama untuk pembangkit tenaga listrik di level mereka. Bahkan bagi mereka, butuh jutaan tahun untuk mundur sekali. Jadi gadis-gadis itu tidak terlalu terkejut. Oke, Wang Xian mengangguk, melihat makanan yang mereka buat satu persatu, dengan senyuman di wajahnya. Ayah kembali.
Ayah, apakah kamu membawakan kami beberapa hadiah? Tidak lama kemudian, sekelompok anak kecil juga bergegas mendekat sambil berteriak kegirangan. Wang Xian tersenyum. Mengembara dalam kekacauan, meski dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Anda dapat dengan mudah menghancurkan suatu daerah, sebuah peradaban, tetapi tetap merasa lebih betah. Itu memang membawa beberapa hal menarik, termasuk barang-barang teknologi, harta karun khusus, dan beberapa batu bintang kekacauan yang bagus. Wang Xian memandangi anak-anaknya, Guan Suking dan gadis-gadis lain, dan memberi mereka beberapa gadget yang diperolehnya dalam kekacauan itu. Kali ini, dia mengunjungi puluhan daerah dan sampai di ujung kekacauan. Ketika dia menemukan beberapa hal menarik, dia tetap tinggal. Terutama beberapa batu bintang yang kacau, batu bintang yang sangat indah, memancarkan cahaya yang melamun, dapat meningkatkan temperamen seseorang, dan juga memiliki kemampuan untuk melindungi. Wow, cantik sekali. Ayah, apa ini? Sebuah mesya. Ini sangat tampan. Batu ini sangat indah, aku ingin membuatnya menjadi kalung. Wajah gadis-gadis itu penuh kegembiraan, dan mata anak laki-laki itu bersinar. Meskipun mereka berusia lebih dari 200 juta tahun, mereka masih seperti anak-anak bagi Wang Xian dan yang lainnya. Hehe, Wang Xian tersenyum. Selanjutnya, saya akan mengubah alam semesta Jiuyuan. Anda dapat menemukan tempat di alam semesta Jiuyuan dan menggunakannya sebagai rumah Anda sendiri. Beritahu ayah Anda rumah seperti apa yang Anda inginkan. Hah, ayah, kamu ingin mengubah alam semesta Jiuyuan. Kami tidak membutuhkan rumah terpisah, kami hanya perlu tinggal bersamamu, ayah, ratu, dan ratu. Kiatu segera berkata sambil tersenyum. Ini tidak bisa diterima, kalian semua sudah tua, jangan ganggu hidupku dengan ibumu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hah, gadis-gadis itu mendengus pelan, wajah mereka penuh ketidakbahagiaan, kamu tidak ingin kami mengganggumu, dan kami harus mengganggumu setiap hari. Ibu mencintai kami. Hehe, ya, Guan Suking dan gadis-gadis lain berkata sambil tersenyum. Wang Xian juga tersenyum, seseorang akan membangun sarang untukmu, dan kembali ke sarangmu sendiri ketika kamu sedang beristirahat. Ketika kamu dewasa, kamu akan dipisahkan. Bukankah lebih baik memberimu ruang pribadi? Tapi baiklah, ada susunan teleportasi, yang bisa langsung datang. Kalau begitu aku ingin sarang kecil penggemar. Aku ingin cahaya bintang yang melamun seperti itu mengalir di ruang sekitarnya. Gadis-gadis itu langsung tertarik dan mengajukan permintaan satu persatu. Wang Xian mengobrol dengan mereka dan merekamnya satu persatu. Sekarang, ada lebih dari selusin Chaos Supreme Treasure di tangannya, dengan berbagai atribut. Semua sumber daya telah diserap olehnya, tetapi Wang Xian dapat membuatnya secara langsung. Dengan kekuatan kekacauannya sendiri, dia bisa menciptakan apapun yang dilihatnya. Bahkan, selama Anda bisa membayangkannya, Anda bisa membuatnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Guan Suking dan anak-anak, Wang Xian memulai transformasinya sendiri. Ketika 10 Chaos Supreme Treasures ditangguhkan di sekitar Jiuyuan Universe, seluruh Jiuyuan Universe langsung dibanjiri dengan energi yang tak tertandingi. Keagungan energi ini telah mencapai titik berbahaya. Energi agung langsung memengaruhi seluruh alam semesta Jiuyuan. Vegetasi biasa mulai berkembang pesat menuju pohon dewa dan rumput dewa. Makhluk biasa, meski tidak tahu cara berkultivasi, bisa mencapai kekuatan terhormat hanya dengan menghirup energi yang tak ada habisnya ini. 10 harta karun tertinggi kekacauan terletak di alam semesta Jiuyuan, dan makhluk dari seluruh alam semesta Jiuyuan dapat mencapai ranah dominasi dengan sedikit latihan. Akan sangat mudah untuk menembus keberuntungan Tianyuan, tetapi jika Anda ingin menembus alam seperti itu, Anda masih membutuhkan tempat. Perubahan seketika alam semesta Jiuyuan menarik perhatian semua makhluk di alam semesta Jiuyuan, dan mereka melihat pemandangan di sekitar mereka dengan tak percaya. Pusat kekuatan dari ras puncak adalah Ratu Klan Elf, 12 penyihir leluhur dari klan penyihir, klan Shenhu, klan Xuanwu, klan Sage, dan seterusnya. Peramal Tianyuan dari alam semesta Jiuyuan juga menyaksikan dengan kaget. Mulai hari ini, Raja Naga akan menggunakan harta alam semesta dan harta kekacauan untuk mengubah alam semesta Jiuyuan, jadi tidak perlu panik. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga setiap makhluk di alam semesta Jiuyuan. Raja Naga yang tak terkalahkan, apakah dia mengubah alam semesta Jiuyuan kita? Ya Tuhan, aura ini terlalu menakutkan dan sulit dipercaya. Hanya dengan satu tarikan napas,
Aku merasa seperti akan menerobos. Hei, seberapa kuat Raja Naga kita sekarang? Banyak orang dewasa mengatakan bahwa Raja Naga kita sudah tak terkalahkan, jadi apa konsep tak terkalahkan? Terlalu luas, terlalu kuat, dapat mengubah seluruh alam semesta kita dengan lambaian tangan. Terima kasih Raja Naga atas kekayaan besarmu. Semua makhluk hidup sangat terkejut, dan semua makhluk cerdas di alam semesta Jiu Yuan berlutut di tempat, berdoa terus-menerus. Di bawah pengaruh energi spiritual, beberapa makhluk dengan jejak kecerdasan spiritual juga berlutut di suatu tempat menurut petunjuk Mohu. Ratu Peridan yang lainnya terbang menuju tempat Wang Xian berada. Segera setelah itu, mereka menyaksikan pemandangan yang tampak luar biasa bagi mereka. Harta kekacauan yang melayang di sekitar alam semesta Jiu Yuan membuat mereka merasa tercekik. Mereka merasa selama mereka memasuki senter, mereka akan langsung mati, dan mereka akan terbunuh oleh pengaruh energi. Segera, mereka melihat bahwa Raja Naga mengubah seluruh alam semesta Jiu Yuan dengan cara yang tak terlukiskan. Formasi yang kuat terhubung dengan energi dari 10 harta yang kacau, memungkinkan mereka memasuki alam semesta Jiu Yuan secara seimbang. Membanjiri setiap sudut alam semesta Jiu Yuan. Segera setelah itu, harta yang tak tertandingi, tanah suci, lahir di alam semesta Jiu Yuan seperti jamur. Tanah suci yang kuat itu jauh lebih kuat daripada tanah harta karun terkuat dari semua ras puncak. Dan tempat suci semacam ini yang tampak luar biasa bagi mereka, dengan Raja Naga melambaikan tangannya, 99 dari mereka lahir di alam semesta Jiu Yuan. Area tanpa tempat duduk sangat luas sehingga ratusan juta makhluk hidup dapat berlatih di dalamnya. Karena daya tarik energi dari 10 harta karun yang kacau, energi tempat-tempat suci ini tidak akan pernah habis. 99 tempat suci terletak di setiap sudut alam semesta Jiu Yuan. Tempat-tempat suci ini untuk digunakan oleh semua makhluk potensial. Setelah membangun tempat-tempat suci ini, Wang Xian menciptakan potongan-potongan pemandangan indah yang pernah dilihatnya di daerah lain di daerah kosong dan sepi di alam semesta Jiu Yuan. Pemandangan yang aneh, salin satu per satu, jadikan seluruh alam semesta Jiu Yuan penuh vitalitas, sangat indah. Di saat-saat terakhir, Wang Xian membangun kembali Istana Naga, dan membangun kembali tempat tinggal para murid kuat Istana Naga. Pertama-tama, dia langsung memindahkan bumi sebelumnya ke sini. Melihat planet biru yang akrab dan sedikit berubah, rasa keakraban yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Bumi, planet kelahirannya, juga merupakan planet kebangkitannya. Dari tempat terpencil di alam semesta, dia bangkit dari bumi sampai ke tempatnya sekarang. Ini adalah planet rumahnya. Wang Xian memindahkan bumi ke pusat alam semesta Jiu Yuan, berpusat pada bintang induk, dan membangun gedung di sekitarnya. Ada tanah kosong, lautan kosong, dan bangunan istana naga bawah air yang unik. Aku lahir di bumi dan bangkit di bumi. Hari ini, bumi akan menjadi pusat alam semesta Jiu Yuan, dan bahkan, pusat alam semesta. Wang Xian bergumam sambil tersenyum. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa melalui link yang ada di bio ya, terima kasih.